Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. AA yang bukan dari Garut muncul kembali di TV One, yaitu A Azwan. A-nya apa? Katanya Andi. Cuman di KTP-nya nggak ada Andinya. Nah, biasalah ya glorifikasi para termul. Padahal beberapa waktu yang lalu saya sudah seneng nih, termul apa binasa apa kemana. Tapi sepertinya mereka sedang rekonsiliasi ya, entah mengenai hal apa. Cuman sekarang mulai muncul lagi si Ade Darmawan ada lagi. Nanti itu Maya kita bahas di video yang lain. Si Azwan ada lagi. Aduh, ini mereka tuh saya tuh heran ya. Sekarang yang lagi di yang tapi nggak jadi heran lah, namanya juga termul. Yang dipermasalahkan sekarang kan Dokter Tifa ya. Karena Mas Roy belum belum maju lagi. Ya pra peradilannya yang mau maju. Sebentar, ini ada berembun kacamata saya. Mas Roy belum maju lagi. Yang ada Mas Roy kan pra peradilan itu dipermasalahkannya oleh si Freddy Damanik ya. Nah, kalau masalah Dokter Tifa ini minimalnya akan kita saksikan ini yang head to headnya si Azwan. Dengan judul seperti ini, di tengah pra peradilan, Tifa milih mundur. Nah, ini juga media heran ya. Kalau kata Denny Indrayana kan media juga saham-sahamnya sudah dibeli tuh ya sebagian oleh oligarki. Jadi memang kalau kita melihat media mainstream juga pada akhirnya tidak independen, ya ada track recordnya juga ya. Susah lah Indonesia mau gimana lagi. Yang mana seharusnya ya permasalahan seperti ini sudah tidak perlu muncul sebetulnya dengan judul seperti ini ya. Di tengah pra peradilan Tifa milih mundur. Karena Dokter Tifa sendiri sudah mengatakan, Dokter Tifa sendiri yang sudah ngomong begitu, bukan mundur. Yang bersangkutan ini Dokter Tifa ini ingin melihat permasalahan yang lain. Jadi tidak mau terjebak di dalam permasalahan ijazah Jokowi. Kalau kita malah tidak mau ijazah Jokowi itu melekat, jadi Dokter Tifa itu jadi ahli ijazah Jokowi begitu. Gak mau begitu. Maunya dikenal lebih luas lagi. Bukan berarti mundur, apalagi berbalik arah. Nah, judul dari TV One ini seolah-olah Dokter Tifa itu tidak pernah mengklarifikasi pernyataannya. Jadi seolah-olah tidak ada. Lah kok malah dikembangkan lagi narasi-narasi termul. Ya, pengecut, kemudian mundur, berpisah dengan Roy Suryo dan sebagainya. Kayak Dokter Tifa nggak pernah ngomong begitu. Aduh, ini mah. Yalah, kita saksikan ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak diberi otak dengkul seperti para termul. Termasuk yang bikin judul ini. Mari kita saksikan. Kita tanyakan aja langsung deh dengan yang hadir di studio. Ada Bang Andi Azwan, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Sebentar, sudah menjadi Ketua Umum Militan Gibran. Ya, berarti sudah bukan termul. Jadi tergib atau teran. Selamat pagi, tetap semangat. Atau cabang termul itu. Kemudian ada Bang Aziz Yanur, Kuasa Hukum Tifausia Selamat Tiasuma. pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Aziz. Terima kasih sudah hadir Bang Aziz. Tolong jelaskan dulu Bang, ini bingung. Saya Hari Minggu tabayun nih. Mungkin publik juga sama nih bingung. Multitafsir. Hijrah itu artinya apakah dia mundur? Katanya bukan mundur juga. Apakah ini hanya perubahan sikap, strategi hukumnya, atau memang ada yang berubah dari Dokter Tifa nih? Ya, jadi Sebentar, itu masih nanyain sama kuasa hukum. Dokter Tifa sudah bikin video khusus di channelnya. Udah tinggal puter itu aja. Saya masih bingung ini. Lah Dokter Tifanya udah ngomong. Dianggap nggak ada apa gimana ini? memang kita bisa dengar ya tadi yang sudah ditampilkan bahwa memang yang dimaksud itu beliau tuh berpindah isu lah gitu kan. Kan sudah lama nih isunya. Terus artinya Dokter Tifa identik dengan polemik ijazah kan begitu. Iya. Nah, beliau ingin menambah lagi hasanah terkait Dokter Tifa itu sendiri lebih ke misalnya yang memang spesialisasi dia khusus ya. Kesehatan seperti itu dan kedokteran seperti itu dan juga isu-isu lain gitu kan. Jadi sebenarnya poin tersebut yang mau dia sampaikan gitu kan, akan tetapi dengan framing yang seakan-akan itu meninggalkan lah gitu. Sebenarnya tidak, karena kan proses hukum juga masih dilangsungkan dan juga dia mau membahas hal lain yang memang perlu dibahas dan juga untuk jadi concern
dari dia untuk bangsa Indonesia ini. Seperti itu, sederhana. Seakan-akan kayak terbersit gitu, kayak melunak, kayak melembek gitu loh ibaratnya. Ya, itu mah termul. Itu mah narasi termul. Seolah-olah seperti melembek. Di mana melembeknya? Persidangannya itu masih berjalan kok. Aduh. Sebenarnya sih kalau based on yang mana dulu nih gitu kan. Kalau misalnya dibandingkan dengan mungkin Mas Suryo, dari dulu setahu saya memang Dr. Tifa kan memang tidak benchmarknya Suryo ya. Kalau misalnya kita tadi Abang melihat seperti itu kan dari sisi perbandingan lah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari dia sendiri, setahu saya Dr. Tifa dari dulu memang begitu. Memang modelnya seperti itu cara Dr. membahasnya. Tifa yang saya kenal itu sosok yang gigih, vokal memperjuangkan yang menurut dia benar gitu loh. Iya, artinya kan tetap dia memperjuangkan yang menurut dia benar. Kan Contohnya, belum mulai ini, perjuangannya belum mulai kan. Contohnya ketika persidangan yang lalu ditawarkan oleh majelis Bentar, hakim. Oon ya, siapa ini yang menjadi hostnya? Perjuangannya belum mulai. Belum mulai bagaimana? Kemarin udah ditangkap sama kepolisian kok secara inkonstitusional. Dikatakan perjuangannya belum mulai. Oon. Ini atuh ya, Indonesia mah kualitas presenternya seperti ini. Kualitas presenter TV nasionalnya seperti ini. Aduh, Contohnya ketika persidangan yang lalu provokatif. ditawarkan oleh majelis hakim untuk restoratif justice lah seperti itu kan. Nah, dia tetap pada pendiriannya kan. Artinya pendiriannya adalah dia menyatakan bahwa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang perlu dia kemukakan dan juga dalam hal pemidanaan dia tidak seharusnya dipidana. Itu satu frame sama tim kuasa hukum tentunya. Itu kan maksud saya dia tetap konsisten kan seperti itu. Jadi kecuali sebaliknya kan mungkin kita bisa menghakimi atau melihat hal yang memang tadi Abang sampaikan tadi. Iya. Enggak, ini bukan penghakiman loh ya. Bukan. Kita ini apalah kan gitu kan. Bukan, maksudnya menentukan sikap bahwa Betul, ini berubah kan begitu kan. Nah, Iya. maksudnya bukan berubah. Tadi bilangnya dia sudah berubah kemudian tidak mendukung lagi isu-isu ini gitu kan. Dia tetap mendukung, akan tetapi mungkin dia membahas bagian lain juga, isu-isu yang memang perlu dibahas, yang apalagi jadi concernnya dia kan. Ya. Sebenarnya kan kalau misalnya dari sisi keahlian dia, yang dibahas selama ini kan dari dokumen elektronik kan begitu kan. Itu kan sebenarnya bukan keahlian dia secara spesifik kan, akan tetapi memang dia juga tidak, setiap orang kan berhak untuk membahas sesuatu yang dia yakini kan. Nah itu, jadi menurut saya dia lebih concern untuk sesuatu yang dia akan lebih yakini secara keahlian dia, yaitu Dia mau pindah kolam Iya kan, dari kolam tadi yang ini jadi kolam yang sebenarnya kan begitu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau Bang Hasan melihatnya gimana? Aduh, bentar. Ini malah pindah kolam, bukan pindah kolam, nambah kolam. Ya, bukan pindah kolam, nambah kolam. Ini ya sebagai pembicara publik ya. Jelek-jelek begini, saya kan pembicara publik juga. Udah hampir 150.000 subscribers. Terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe dong. Yang belum like dong. Yang belum komen dong. Biar tambah ramai lagi channelnya. Jadi sebagai pembicara publik nggak enak kita itu kalau diidentikan hanya dengan satu permasalahan gitu. Masalah ijazah itu nggak enak ya. Guru ijazah misalkan atau 3 root ijazah ya kan nggak enak. Nah makanya kita ingin agak broad begitu ya, ingin agak luas, ingin nuans pembahasan kita supaya nanti tatkala satu isu itu habis kita masih bisa berbicara dengan isu yang lain. Nah itulah saya waktu sebelum membahas ijazah kan membahas bab nasab ya. Setelah bab nasab, karena saya melihat ini ada persinggungannya lagi-lagi di Jokowi, orang-orangnya itu juga saya masuk tuh ke dalam permasalahan ijazah. Tapi kan juga tidak mau berhenti di situ, ingin memperluas pandangan, makanya beberapa permasalahan sosial juga dibahas. WUS kita bahas, kemudian Pak Syafri Samsudin salah satu video yang banyak viewsnya itu juga dibahas juga. Kemudian pembahasan Febri Adriansyah itu juga dibahas juga. Ya cuman saya emang nggak mau masuk ke channel gosip artis, nah itu yang nggak mau. Ya nggak, kecuali kalau memang urgent sekali. Ya KDM saya bahas juga. Itu supaya broad. Memang kita itu ingin menampilkan untuk mempromosikan
keahlian yang ada pada diri kita begitu. Kalau saya dari awal mengakuinya begini, saya mah ahli mantik, ahli berpikir ajeg begitu. Ya. Di situ permasalahan. Jadi isu apa saja dibahas. Cuman karena kebetulan kemarin kan yang lagi rame-rame ijazah, ya ijazah kita bahas. Nah, Dokter Tifa, saya paham betul apa yang dimaksud oleh Dokter Tifa ini. Nah, makanya kalau misalkan sampai keluar pertanyaan-pertanyaan naratif termulistik begitu dari para hostnya TV One, saya mah sedih saja begitu, sudah nggak jadi aneh lah, sedih saja lah kok bisa ya kualitas anchor ya anchor apa ancor tuh bacanya tuh kualitas anchornya TV nasional lah seperti itu. Tapi ya sudah ada bocoran kan dari Pak Denny Indrayana. Bagaimana media-media mainstream juga itu sudah dikooptasi oleh para oligarki. Nah mungkin sekarang gilirnya si Andi Azwan. Ini coba apa Azwan lagi diundang? Karena dengan dia mengatakan bahwa dia kemudian hijrah, tapi tetap akan mengawal soal ijazah Jokowi ini di dunia akademik dan juga di persidangan, polemiknya otomatis nggak berhenti dong. Sebentar, Anda melobi Dokter Tifa kayaknya. Jadi kalau menurut saya, ya Kumala ya. Arif Itu mah tuh omongannya si yang mulia Udin ya. Anda sepertinya menghubungi Dokter Tifa ya. Ini gimana sih? Host on. Ini sudah masuk ke titik jenuh dari seorang Dokter Tifa ini. Karena selama ini ya terus terang saja menurut saya ada terbersit ketakutan dalam dirinya ini. Maka dia mengatakan dengan kata lembut, hijrah. Kalau hijrah kita bicara itu adalah dari yang baik, dari yang buruk ke yang baik. ke yang baik ya. Nah ini kan menggunakan diksi kata hijrah ini, apakah dia kemarin buruk, dia pindah ke jadi yang baik? Ya kalau menurut saya itu tadi kita kembalikan kepada dia. Tapi kalau menurut saya, ya kata-kata hijrah ini terbersit ada rasa ketakutan dalam menghadapi sidang pokok perkara ini, ya. Karena kalau kita lihat ya, pokok perkara. Ya nanti dalam sidang pokok perkara maka kan diajukan namanya pra peradilan kan. Lawang eksepsinya Tapi jadi kan dibatalkan dakwaannya sama hakim diulang. kok jadi Eksepsi yang dibatalkan itu ya bukan artinya Eksepsi yang pokok diterima perkaranya itu batal, enggak, itu tetap berjalan. Kan sudah diperbaiki oleh jaksa ya. Cuma kan agak lucu dalam hukum kita ini pokok perkara tuh baru masuk ada namanya pra peradilan. Ya, padahal sudah terregister loh, tanggal 13 Agustus. Kamis kemarin itu kita sudah tidak melihat lagi tuh di SIPP-nya PN Jakarta Timur. Sudah hilang bahwa sidang pokok perkaranya itu, ya. Tapi kan tanggal 12 itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang dalam KUHP yang baru kan didahulukan yang namanya sidang pra peradilan baru masuk ke sidang pokok perkara setelah selesai. Tapi ini agak lucu, agak anomali. Karena pokok perkara sudah jalan, tiba-tiba pra peradilan diterima, kemudian itu sudah ada register itu hilang. Ada apa nih? Maunya Something Anda wrong. bagaimana? Seharusnya sebelum Ya. masuk ke persidangan, Seharusnya itu tidak perlu itu lagi dan sedang masuk pra peradilan. mungkin ada keyakinan baru karena dakwaannya nggak beres, jadi ada keyakinan baru di situ. Nggak bisa, kan ini sudah dimasukkan surat dakwaan baru itu dan sudah terregister pokok perkaranya itu tanggal 13 Agustus di PN Jakarta Timur jam 9. Ya. Kita lihat Kamis itu Jumat udah hilang. Artinya udah tidak ada lagi di yang jadwal sidang itu di SIPP-nya, ya. Ada apa gitu ya? Karena ada pra peradilan Tapi ini kan yang didaftar. lazim Katanya memang kan ada diajukan pra peradilan. pra-peradilan, Kan yang lucu buat kita, sudah register tanggal 6 Agustus, ya. Tiba-tiba ditunda Ya. oleh PN Jakarta Timur. Ya. Ada apa? Apakah ada invisible hand yang di sana? Ya, kan quote unquote kita bicara. Karena ini kan suatu anomali gitu. Sebut dong inisialnya kalau nggak berani sebut nama, Investasi. inisial. Namanya Arif Fadil. Ya, invisible hand itu apa? Kan pertanyaan saya kan begitu loh gitu. Karena masyarakat juga bingung melihat situasi seperti ini. Mohon maaf ya. Masyarakat bingung. Enggak, ya yang bingung mah yang tidak tahu proses KUHP baru. Yang tahu proses KUHP baru yang saban hari kita main di situ sekarang ya semenjak adanya permasalahan Roy Suryo. Enggak bingung. Ya wajar saja tuh register pokok perkaranya itu jadi hilang karena ada pra peradilan yang mana pra peradilan itu menunda. Jadi ini ditundanya sampai kapan? Ya tidak tahu, sampai pra peradilan ini selesai ada putusan. Begitu.
Kok ini jadi bingung? Lah kok bingung? Kamu kan tahu ada pra peradilan. Yang itu kamu kan tahu tadi itu diakomodir oleh KUHP baru. Kamu kan tahu itu yang ada di register pra peradilannya. Nah, kok kemudian kalau pra peradilan ini ada, kemudian pokok perkaranya juga ada, masa ini mau berjalan sendiri-sendiri? Bagaimana nanti kalau misalkan ada putusan dari pokok perkara kemudian pra peradilan ini berbeda putusannya? Justru itu yang membingungkan. Ya, ini Kita juga ini menanti bahwa sidang pokok perkara ini bisa berjalan sesuai dengan waktunya gitu loh. Nah, kan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh salah satu tersangka itu ya, yang sedang pra peradilan itu, wah ini akan permainan akan panjang. 2029 ya. Nah, ini kan membuat suatu Permainan akan panjang karena sampai 4 kali pra peradilan. Nah, gitu. ini bisa sampai ya. Kalau kita lihat itu bisa 14 Temennya kali Anies loh. kan, Nah, iya, 14 betul. kali pra peradilan. Oke, betul. Kalau lihat dari itu, ya kan? Baik. Ya, makanya kalau mau protes jangan kepada lawyer, jangan kepada dokter Tifa. Kalau mau protes ke DPR kemarin, ngapain bikin KUHP baru? Ya, ngapain? Ini untuk orang-orang yang dilihat dari segi penegakan hak asasi manusia bagus. Ya, memang nanti bisa jadi presiden buruk bagi para koruptor. Memang. Tapi ini sudah berlaku. Salahin ke sana ke DPR kalau mau. Ya, wong kita aja kemarin Roy Suryo itu banyak sekali mempermasalahkan misalkan mengenai undang-undang yang tidak patut, tidak layak. Di antaranya kan fitnah dan pencemaran nama baik itu kan nggak protes juga begitu, nggak protes ke penyidiknya waktu ditersangkakan dengan itu, tapi protesnya kemana? Ke MK. Itu orang yang sadar hukum tuh ya, ini sudah berlaku. Saya mau protes ya tidak bisa kepada penegak hukum, protesnya ke sana kepada pembuat hukum tuh. Kemana larinya? Ke MK, kalau enggak ya ke DPR. Ini mah protesnya kok malah ke lawyer, malah ke terdakwa lagi. nggak match begitu loh. Gimana Bang Aziz? Dikomentarin dong. Emang ada Sampai ada invisible-nya? invisible hands lah apalah gitu. Nah, Tadi siapa? bentar ya sebelum ke situ. Ini juga satu nih yang penting dikomentari. Tadi kata si Andi Azwan ya. Udah saya bilangnya Andi Azwan aja lah, bos bukan Andi. Bukan Andi. Ya tahu, cuman dia terkenalnya begitu. Nah, Azwan ini mengatakan tadi, hijrah itu kan dari yang buruk ke yang baik. Kata siapa? Ya, kalau hijrah disebutin, hijrah dari yang buruk ke yang baik begitu. Itu baru disebutkan. Ada juga hijrah dari yang baik ke yang buruk sama hijrah juga. Nama hijrah itu berpindah, dari yang baik ke yang buruk ya hijrah, dari yang buruk ke yang baik ya hijrah, dari yang baik ke yang baik juga ya hijrah, dari yang buruk ke yang buruk juga ya hijrah juga. Ya, hijrah itu nanti diistilahkannya menjauhi sesuatu begitu. Diistilahkannya itu berpindah dia itu. Nah, jadi hijrah seperti misalkan dari Makkah ke Madinah, apakah Makkah itu buruk? Ya kan tidak. Ya, masa disebut Makkah jelek? Berani kamu bilang Makkah jelek? Ya kan gak berani. Kalau orang-orangnya sih dulu ya iya, sekarang juga ya sebagiannya ya iya. Kalau orang-orangnya, tapi kan kalau tanah Makkahnya gak ada bermasalah begitu. Nah, berhijrah, makanya saya juga kritik bahasa hijrah dari Dokter Tifa juga sama. Memang gak tepat kalau bahasa hijrah itu. Jadi hijrah tapi masih mau ngurusin ijazah Jokowi. Loh, bukan hijrah itu, mau memperluas khazanah. Itu bahasa yang lebih tepat. Dan Dokter Tifa sebetulnya sudah memverifikasi hal itu. Sudah mengklarifikasi hal itu. Apa teman saya? Pra peradilan ini Ya, kira-kira kok bisa katanya sampai dikabulkan sidang pra peradilan dulu kemudian baru sidang pokok perkara. Karena gini, ada dua hal. Yang pertama dari sisi hukum ya, saya coba jelaskan. Statusnya Dr. Tifa itu masih tersangka. Karena kan dakwaannya kemarin batal demi hukum gitu. Jadi batal demi hukum, kemudian dikembalikan statusnya kembali jadi tersangka. Nah, kemudian yang bab kedua yang saya sampaikan, kenapa kita mengajukan pra peradilan? Alasannya apa? Ini sebenarnya lumayan logis gitu dari sisi hukumnya. Kenapa? Karena dakwaan ditolak kan? Bukan, jadi ya itu tentu saja. Eksepsi diterima ya, kan? Detailnya adalah Jadi ada muncul kepercayaan diri kan? ya, itu secara spirit kan begitu. Tapi secara fakta kita bisa lihat. Jadi gini, dalam KUHP tuh dijelaskan bahwa ketika satu dakwaan itu batal demi hukum karena ada eksepsi atau perlawanan, maka dakwaan tersebut itu diajukan kembalinya itu menggunakan mekanisme pasal 206 KUHP. Caranya apa? Dia
Banding. mengajukan Ini saya keberatan ke pengadilan tinggi. Oke. Secara hukum itu seperti itu. Oke. Nah, kecuali ya batal demi hukumnya itu ditemukan oleh majelis hakim tanpa ada eksepsi. Dia memperbaiki. Jadi majelis hakim mempelajari kemudian meminta untuk diperbaiki. Ini kan ada begitu. eksepsi ya kayaknya. Ini karena ada eksepsi, makanya masuk ke 206. Iya. Kalau misalnya yang ditempuh oleh kejaksaan itu ke pengadilan tinggi, kita nggak eksepsi, nggak pra peradilan gitu, karena itu ada maladministrasi prosedur sekali lagi. Nah, Maladministrasi jadi kemudian kita mengajukan pra peradilan. Oke. Logisnya seperti itu. Oke. Jadi kita hanya membahas itu. Oke. Lagi-lagi yang kita bahas nggak masuk pokok perkara. Seperti itu. Baik. Gimana? Baik, nah itu jelas ya. Jadi batal demi hukum itu ada dua, satu oleh hakim. Ini jelas sekarang, jelas ini permasalahannya. Ada karena hakim menemukan sendiri, ada karena eksepsi. Hakim meminta mana dakwaan atau dibacakan dakwaan. Lah ini kok bacaannya begitu, ini kok begini, ini yang bener mana nih? Nanti menulis, oh ini salah, ini salah, ini salah. Ini dakwaan primer kok dakwaan primer kok lebih kecil daripada sekunder. Oh ini salah-salah. Udah ini nggak bener nih, batal kan, nggak bener. Perbaiki, begitu. Nah bisa nanti si jaksa itu mengatakan, oh enggak kok ini udah bener, udah jelas salah ketik. Oh enggak, ini udah bener, banding ke pengadilan tinggi bisa. Atau dia terima, oh iya. Baik, akan saya perbaiki. Nanti diperbaiki. Keluarkan lagi nanti persidangan. Selesai itu permasalahan tuh. Ya, bisa diperbaiki. Tapi ini kan beda karena eksepsi. Hakim melihat, oh ini begini ya. Oh saya lihat, oke nggak ada masalah kata hakim. Kata kuasa hukum. Sebentar, kata kuasa hukum terdakwa itu. Sebentar, Bu Hakim. Saya mau melakukan perlawanan dulu nih karena ini kok begini ya. Nah, nanti dijelaskan sama kuasa hukum itu. Setelah dijelaskan, hakim menimbang perkataannya. Oh betul ya, betul ya. Di sini kan ada nih di dalam kepala hakim itu ada urusan-urusan persidangan ada di sini. Oh betul itu dengan ini dengan ini. Oh ya udah, nanti hakim rapat sama hakim anggota, kemudian bikin pertimbangan, setelah bikin pertimbangan dibacakan putusan. Ya udah ini batal demi hukum. Ini kamu nggak benar mendakwakannya. Ini dakwaannya apa? Begitu. Siapa yang didakwa? Batal demi hukum. Gak selesai nih. Kamu nggak suka. Kalau menurut undang-undang begitu. Kamu nggak suka, lakukan banding. Kalau kamu nggak lakukan banding, ya udah nanti kita lanjut langsung putus. Inkrah begitu. Selesai perkara. Ya. Kalau kamu banding ditunggu. Begitu. Ini udah jelas permasalahannya gimana sih? Ini kita negara dengan kepastian hukum. Harus pasti tuh kemana larinya perkara-perkara itu. Begitu. Cuman Dokter Tifa di sini tidak mau mengambil resiko. Jadi kalau hakimnya itu dia memang cerdas ya. Jadi hakim itu kan sekarang begini. Dalam satu keadaan dia cerdas, dalam keadaan lain tidak cerdas. Awas loh ya. Kalau di dalam Islam itu yang namanya hakim, dia tidak boleh memutus kalau dalam sedang keadaan kebelet. Ya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah itu tidak boleh memutus hakim itu. Nah makanya kalau misalkan itu dilanggar, kadang-kadang memang hakim mikirnya begini, kadang-kadang begitu, karena ada masalah di dalam dirinya. Nah sekarang juga misalkan diduga disuap atau diduga dia itu ditakut-takuti, itu juga sama tekanan psikologis, tidak boleh memutus. Nah sekarang kita melihat misalkan di dalam sidang pra peradilannya Rosuryo ya, Iketut itu, pada pra peradilan yang pertama, linear betul cara pola pikirnya. Yang kedua udah mulai ngaco, yang ketiga ngaco lagi. Nah sekarang hakim di dalam permasalahan Dokter Tifa ini sudah betul ya, yang pertama itu eksepsi harusnya diterima, memang betul diterima. Nah sekarang kalau misalkan kejaksaan itu penuntut umum ya dalam hal ini malah melakukan revisi, kemudian hakimnya error, lah kemudian revisinya diterima, kemudian dilanjutkan, kemudian diputus 12 tahun penjara ya gimana? Ya. Tidak mau mengambil risiko itu dokter Tifa. Nah makanya sebentar ini saya belum melihat memang gelagat hakim bakal bagaimana. Oh udah kita pra peradilan dulu. Mudah-mudahan dari pra peradilan nanti ini bisa ada titik temu begitu. Ya karena belum tentu juga nanti si hakim yang ada di pengadilan negeri itu linear pikirannya seperti pada yang pertama kali. Ya susah di Indonesia mah. Tidak ongkoning apa bahasa Indonesianya ya, katanya itu negeri dengan kepastian hukum, tetapi paling tidak pasti corak negeri dengan kepastian hukum atau civil law itu coraknya apa? Coraknya itu hukumnya predictable, dia bisa diprediksi. Ya gimana kok aturan-aturannya sudah ada, ini sudah ada aturannya. Jadi kalau di dalam sungai itu sungainya sudah jelas. Kalau begini yang ngalirnya ke sana, kalau begitu yang ngalirnya ke situ. Udah jelas posisinya itu. Makanya sistem hukum paling membosankan itu sistem hukum civil law.
Nggak enak debat-debatnya juga bacain pasal. Ya, begini keadaannya. Tapi kok malah jadi negara paling nggak jelas hukumnya. Ya, iyalah. Ya gitu tulis di bawah komentar ya. Ya, AA. Kalau menurut Dijawab saya nanti dong, kita jeda dulu deh. Oh iya. Ada komersial break. Kita Ya, akan malah jeda jeda. dulu. seru ya. Iya, kita akan minta tanggapan Bahso tapi kita jeda terlebih dahulu. Oh ya, Azwan ngomong apa lagi? Oh, ini ada nih Dokter Tifa Sudah ngomong. membuat Bahas itu ya. Dr. Tifa dikabulkan oleh majelis hakim, tapi jaksa kemudian membuat dakwaan baru sehingga membawa perkara ini kembali ke persidangan. Tapi kemudian Dr. Tifa mengajukan pra peradilan sehingga ditunda lagi lah ini sidang pokok perkara. Ya, pasti Mas dong. Wan tadi udah Iya. sabar menanggapi. Saya tadi udah mendengar apa dikatakan Adinda Aziz Januar Januar. ya mengenai itu. Ya, tapi saya harus meluruskan juga, ini bukan semata-mata hanya pasal 206 ayat 4. Tapi ada pasal 75 ayat 4 itu dikatakan oleh hakim pada saat itu karena saya hadir di dalam persidangan itu. Maka yang digunakan adalah pasal 75 ayat 4 yaitu perbaikan dari surat dakwaan itu ya yang dalam waktu 7 hari harus sudah diserahkan kepada Ya. PN Jakarta Timur. Dan kalau nggak salah 5 hari dia sudah menyerahkan ke PN Jakarta Timur. Yang sepengetahuan saya tanggal 3 Agustus itu masuk surat dari lawyernya Dr. Tifa itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pra-peradilan. Ya, makanya saya bilang ini ada anomali gitu kan. Karena sudah 6 Agustus itu sudah diregister oleh PN Jakarta Timur untuk masuk ke sidang pokok perkara pembacaan surat dakwaan baru Yang dijadwalkan tanggal 13. oleh JPU. Tanggal 6 Tanggal Agustus. 6 awalnya, ya oke. Ya. Kemudian itu ditunda. Katanya tanggal 13. Ya. SIPP-nya pun tanggal 13. Nah, ini yang menarik adalah kemudian itu dimasukkan. Yang surat itu kan dijawab oleh PN Jakarta Selatan, diberikan juga waktunya yaitu tanggal 12. Nah, ini menarik. Jadi mesti ada diluruskan. Ini bukan pasal 206 ayat 4 Kenapa tidak menempuh PT? atau ngapain Pak? Panjang itu. Lah kan tadi kan undang-undang Panjang. pasal Loh, menyebut ada dua. Pasal 206 ayat 4 atau melakukan perbaikan pasal 75 ayat 4. Yang digunakan oleh JPU adalah Perbaikan. pasal 75 ayat 4. Perbaikan. Ya kan? Itu telah dilakukan gitu loh. Ya. Sebentar coba ya ini. OO-nya TV One. Azwan ini siapa? Dia tuh ahli hukum bukan. Ya, advokatnya Jokowi juga bukan. Ini kan judulnya saja militan Gibran, urusannya sama Jokowi. Terus ngomong pasal begini dan begitu. Kita kemarin sudah mendengarkan yang lebih kredibel. Pak Gayus Lumbuun sudah berbicara, profesor, mantan hakim agung kalau tidak salah ya. Siapa namanya itu? Binsar, Profesor Binsar sudah ngomong. Ahli hukumnya Roy Suryo, Mas Abdul Ghaffar Sangaji sudah berbicara. Ya, kan yang berbeda cuman termul doang. Jadi di apa namanya? Diundang. Cobalah begini ya. TV One, ambil yang kredibel tuh. Misalkan dari UI begitu. Siapa? Tolong suruh berbicara. Itu akan lebih enak kita dengernya. Wong dibayarnya juga sama. Apa pentingnya si Andi Azwan di sini? Itu, dan yang diomonginnya itu udah kadaluarsa, udah kita bahas berkali-kali. Hakim ngomong itu sesaat sebelum ketok palu atau malah mungkin setelah ketok palu. Saya agak lupa dalam permasalahan itu. Hanya saja pembicaraan hakim itu dia tidak linear dengan pembacaan pertimbangan hukumnya. Nggak linear, ketidaklinearan itu yang bermasalah begitu. Dan dengan tadi ini kan jelas batal demi hukum itu ada dua. Ada batal demi hukum karena hakim menemukan, ada yang karena eksepsi. Kalau misalkan karena eksepsi kemudian direvisi kan jadi aneh. Ya, dakwaan dieksepsi. Bu, sebentar, ini dakwaan salah. Seharusnya didakwakan ini. Masa menjadi dia yang mendakwa dirinya sendiri begitu, yang meminta agar didakwa dengan pasal-pasal anu. Itu nggak jadi persidangan begitu mah. Iya mah. Termul itu tatkala muncul ya begini, ya. Harus disuarakan. Para media ini harus bertanggung jawab di dalam isi omongan orang-orang yang mendengarkannya begitu, isi kepalanya ini. Keluarkanlah orang yang kredibel, minimalnya ada hubungannya kayak begitu. Ya, ini nggak ada hubungan, itu namanya juga Gibran. Militannya Gibran disuruh berkomentar di dalam perkara hukum Jokowi.
Udah offside-nya 2 kali itu. Ya, kalau ada VAR mah udah dianulir beberapa kali. Mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.